gitu. Balik lagi sama kita. Gue Jenny dan ini Gua ada Oke. Hari ini Indra, kita mau bahas tentang singkat. show our potential. Sure. Tapi kira-kira nih, lu tuh udah tahu nggak sih potensi dalam Sebenarnya masih belum tahu sih. masa sih? Iya, soalnya kayak susah banget nggak sih? Tapi kalau hobi-hobinya Hobi punya, apa? hobi masak. Masak yang benar. Masak. Berarti lu ikut ekskul terus? Enggak. Oke, langsung aja kita ke narasumbernya guys. Ada Halo. dong narasumber. Kita nggak tahu nih siapa sih. Halo, aku Mr. Daniel yang ngajar bahasa. Enggak. Oke, halo, aku Dimitri Arpitia Harjana. Aku dari tim namanya We Hustle Dance Crew. Aku dancer, aku koreografer, aku ngajarin orang nari, aku nari di belakang Wow. artis-artis yang kalian nonton di TV. Siapa tuh artisnya? Dan kadang di depan artisnya ngalangin dia. Siapa artisnya? Artisnya kalau kalian tahu ini, tahu Afgan? Tahu. Belum pernah. Kalian tuh BTS? Tahu. Belum pernah juga. Pernah. Tapi nyempil banget di belakang. Ya. Jelas. Emang iya? Ada. Pas di Korea. Di Korea. Oh, Udah wah. Gampang. Keren banget sih. Kita kalau nonton video juga nggak bakal kelihatan itu aku atau siapapun sih. Iya sih. Bayangan Bener doang. sih, cuman hitam-hitam doang nggak sih? Iya. Hitam-hitam, bayangan doang. Aku juga pengajar di Akobus sekarang Oh, ya. iya. Ngajar di kelas seni tari, ada itu tuh Kelas berapa? Seni tari kelas berapa nih? kelas 10 sama 11. Karena 12 katanya nggak mau sama kodi. Iya. Berarti keren banget ya. Kayak cowok-cowok. Biasa aku ngeliatnya cowok tuh, maksudnya yang ngedance tuh cewek gitu. Maksudnya, kok bisa sih kok? Awalnya tuh gimana gitu? Koko bisa tahu Koko nih suka ngedance dan minat di bidang dance. Jadi Sutor itu ada gagak kayak datang ke rumahku. Oh, dibisikin? Enggak. Dance. Oh, udah dance. Apa ya? Tapi kalau kamu sukanya apa berdua? Kalau aku suka makan sih. Tapi Keren tuh. aku bingung juga sih, itu emang hobi atau aku suka doang atau itu potensi aku makan banyak? Karena nggak semua orang bisa kan makan banyak. Jadi kau masak, kau makan? Iya. Ada hubungan terjadi nggak sih? Jantung berdebar-debar rasanya. Atau cece kamu? Jangan. Gimana kok awalnya? Iya, jadi apa ya? Aku Sabar, Andra apa? Belum masak Oh iya, masak ya. Iya. Lupa intronya apa? Iya, lupa. Kalau Koko Iya, tahu dari mana? jadi kalau aku tuh dulu pertama kali belajar dance ya, itu waktu SMA. Oh, SMA. Seumuran kalian. Itu berarti Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 berarti- Itu kelas 10. Kelas 10. Iya, kelas 15 tahun yang lalu. Berarti bisa dihitung ya umurnya. Sukanya sih dari SMP tuh, kalau SMP tuh suka banget yang kayak di lantai bisa muter-muter kaki, tau gak sih muter-muter? Oh iya, tahu. Iya, tapi gitu-gitu doang, kayak muter kaki, weh keren, muter kaki, weh keren. Waktu SMA baru. Emang petakilan gitu ya? Petakilan Dari banget, SMA. petakilan banget. Tapi dulu waktu SMA, itu tuh bukan kayak langsung kayak, wah dance is my everything gitu loh. Dulu saya waktu SMA tuh kayak kerajinan. Jadi dulu tuh join kayak basket, join band, join dance, join parkour, join OSIS, join speech English. Ini beneran gak sih? Oke. Kayak bohongan gitu ya? Beneran. Oh beneran. Join ballet. Nah itu baru. Serius gak sih? Oh. Tapi aku join semuanya jadinya. Dan jujur li dulu waktu SMA juga gak nyangka bakal jadi dancer. Soalnya baru bener-bener mulai terjun ke dunia dance itu bener-bener terjun ya. Itu waktu kuliah. Gitu. Terus sebenarnya waktu awal itu ikut ekskul kah atau kayak bener-bener cuman gara-gara muter-muter di lantai doang terus kayak kayaknya gue suka dance deh gitu. Ikut ekskul bener. Jadi dulu tuh
Lalu kan tau step up gak sih step up? Tahu Step Up. Apa itu? Tahu step up? Yang ada 3 kan filmnya kan? Iya, ada 1, 2, 3. Ya jadi waktu itu lagi booming step up. Kalau sekarang kan boomingnya kayak Fadel gitu ya. Iya. di syuting waktu lagi eranya Fadel. Yes. Oh iya. Kalau Untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Enggak. Ini era Fadel. ya ini eranya Fadel. Ini ya editor tampilin Fadel. Fadel. Oke. Ya, jadi waktu itu lagi boomingnya step up di sekolahan. Besok kayak pada suka kayak, dance keren ya. Kebetulan aku dari SMP kan bisa muter-muter gitu. Jadi kayak, ayo yuk kita bikin tim school dance yuk, bikin school dance. Buat lomba, buat tampil. Yaudah kita bikin tuh. Datang pelatihnya dari gereja teman, latih, nari-nari, belajar gerak-gerakan. Sampai ya akhirnya lomba berapa kali, 2 tahun tuh bisa bubar timnya. Udah gitu doang. Jadi emang pertama kali terjun karena booming tren. Oh, tren step up itu ya. Tren step up. Jadi benar ya. Terus pas SMA itu berhenti dulu tuh. Berhenti. Terus muncul lagi pas Kuliah. Itu gimana tuh? Itu waktu itu awal-awal masuk kuliah, aku tuh dance tuh di kelas 10 sama kelas 11. Pertama kali mulai ya, SMA. Kelas 12 nya berhenti total. Aku cuma fokus pada itu di basket. Oh, sama band. basket ternyata. Kira punya target, tuh kasih tau aja nih ya, tim gue dulu, Tunas Jaka Sampurna, SMK Tunas Jaka Sampurna, kita payah. Kirain mau banggain. Enggak, payah ternyata. Kita payah, kita berkali-kali lomba, kalah terus. Tapi kita pun jadi punya target, jadi punya sebagai tim basket pertama kita, so kita jurusan, kita tuh angkatan kedua gitu. Kita pengen minimal sekali aja menang lomba gitu, menang minimal runner up deh. Nah, jadi kita di kelas 12 tuh ngejar, sampai akhirnya bisa ngalahin SMA 8, kasih waktu itu. Keren banget. Besok kalah lagi sama dia, jadi nggak menang. Tapi Jadi menang atau enggak? nggak menang. Ya intinya masuk ke kuliah, setelah berhenti lama itu aku mau masuk basket aja tadinya. Wah kuliah mau basket ah, mau kayak jadi koko basket. Abas gitu ya, abas cool gitu ya. Kayak siapa Adonis ganteng banget. Sama Brian. Brian Puspos ya. Terus ada siapa CH. lagi? Iya, CH. Jason, Iya, Michael Iya. gitu. Sama si ini nggak sih? Nggak jadi. Iya, jadi awalnya mau masuk basket tuh. Lewat mau masuk basket, tiba-tiba Nggak diterima. Jadi poin enggak diterima. Pokoknya gini-gini. Buset. Jadi dulu waktu ada kan tau MOS gak sih MOS? Tahu. Iya. Di MOS itu kita tuh dulu di UBM. Itu di UBM itu kita ada namanya welcoming freshman dan dari semua anak-anak itu ditarik-tarikin kayak siapa yang bisa nari, siapa yang bisa apa. Besok di hari terakhir dari orientasi kita bakal tampilin semuanya gitu. Jadi Kayak pertunjukan gitu. betul, kayak pertunjukan. Waktu itu aku ditarik, buat tarik tanya siapa yang waktu SMA ngedance. Nah, aku kan lo kan ya kayak polos-polos aja gitu. Ayo dulu ngedance. Langsung ditarik, oke sini kamu ikutan. Bisa dipaksa nari sama kakak kelas. Terus? Ingat-ingat dulu sih sebel kalau ingat-ingat ditarik dipaksa ya. Cuman kalau ingat sekarang jadi makasih kakak kelas, makasih Kak Makasih Steven. ya, Kalau bukan karena Kak Steven Steven. aku tidak seperti sekarang. Terus Kak Steven-nya juga jadi dancer? Enggak. Oh enggak. Dia bahkan bukan dancer, dia cuma kayak kalian nih, kalau OSIS apa sih namanya kalau di kuliah? Ini BEM. Dia BEM-nya. Bem. Itu band. BEM. Itu Ya. band. Jadi dia kayak maksa, akhirnya udah jadi nari. Itu waktu itu malah di opening gitu, di waktu di perform nari disuruh pakai baju banci gitu. Gak sebel sih, disuruh taruh roti di sini gitu. Emang iya serius? Iya benar. Tanya Cici kamu. Iya. Kuliah di sini dia. Ntar aku tanya Cece. Iya. Iya gitu. Terus? Ya udah gara-gara itu jadi doyan dance, jadi ketarik dance lagi loh. Besok akhirnya ada nasional kayak, kamu ikutan aja, apa namanya tuh, dance. Nah kebetulan CC-nya dia ikutan dance. Oh terus? Gimana tuh? Jadi bagi yang belum tahu nih, ini boleh nggak? Tahu boleh nggak? Pokoknya intinya aku teman deket sama CC-nya dia, besok karena dia join dance, teman-teman
sejurusan aku, kita banyak yang join dance, teman deket aku. Jadi kita kayak, yaudah ayo dance bareng yuk. Yaudah. Itu ekskul. Apa sih namanya? UKM ya? UKM. UKM. Kalau di mahasiswa namanya UKM. UKM. Ada gitu. Terus kebentuk tim tuh. Kebentuk tim, audisi, kebentuk tim. Kebentuk timnya berlima. Habis itu ya udah kita jadi sering lomba, sering tampil, sering ikutan apa. Kayaknya tahu deh nama timnya apa sih? Apa? Apa nama timnya? Dulu namanya Masquad. Masquad. Awal banget itu. Terus kok bingung nggak sih kenapa bisa tahu kayak itu potensi Koko gitu? Iya, Koko padahal kan dari Kodim itu sendiri kan tadi kan ada Iya. apa OSIS, terus apa lagi tadi? banyak gitu iya, nggak banyak sih? banget. Ada Kayak 7, 8, kegiatannya 9. banyak, tapi tiba-tiba kayak fix ini nari nih, gue sukanya nari. Padahal kan kayak bisa kan kayak bocah-bocah labil, apalagi umur-umur kita nggak sih? Iya, benar. Umur-umur labil banget untuk nentuin mana yang emang kita suka sama yang cuman sama yang benar-benar potensi kita Iya, gitu. yang benar jadi passion. Iya, yang sama jadi passion. Iya. Kenapa kamu nggak mikir kayaknya enggak deh, kayaknya bukan nari, kayaknya basket. Apa yang meyakinkan Koko kayak nari nih yang benar-benar Basket payah sih. Oh iya, tadi kalah ya. wow, persona. Jadi sebenarnya banget nih. Kalau awal banget waktu awal tentang tahu ibarat potensi ya. Ya aku harus track kali ke SMA. Soalnya aku SMA nggak SMA guys, aku tuh SMK waktu itu. Aku waktu itu SMK dan aku langsung ngambil SMK multimedia. Oh, udah menjurus gitu ya? Langsung menjurus. Soalnya dari zaman SMP itu aku suka banget ini apa namanya gambar, Digital. foto-foto pakai kamera HP. Aku suka kayak mainan-mainanku tuh bukannya aku gitu-gituin, tapi aku suka kayak taruh, suka kayak klik, masih pakai HP jadul. HP aja kamera jelek ya, kebayang ya? Iya. Pakai N70. Tapi estetik gitu nggak sih? Enggak sih, Oh enggak ya? masih jelek. Oh, jelek. Tapi minimal ada itunya. Meskipun belum estetik, ada keinginan buat ngambil yang kayak begitu. Jadi aku ngambil SMK multimedia. Dari SMK multimedia, aku juga lanjutnya ngambil jurusannya desain komunikasi visual. Makin ini lagi nih. Iya, makin Ngaco ya. Iya, makin random gitu ya. Makin random banget. Dan di situ aku belum tahu potensi aku dance kan. Tapi di situ aku tahu, oh aku ini suka seni. Dan aku suka seni. Plus kalau dilihat dari sebelumnya hidup aku sebelumnya gitu, dari semua pelajaran yang aku pelajarin, dari mata kelasnya aku ikutin, oh aku tuh paling demen ketika lagi bikin seni, ketika lagi bikin film, ketika lagi bikin foto, ketika lagi belajar tentang teori-teori komposisi, tentang masalah apa macam-macam, aku suka di situ, di seni. Jadi aku mutusin emang mau di seni. Kebetulan waktu itu seninya ya di komunikasi visual. Kenapa bisa jadi di dance? Itu kayaknya kalau pikir lagi itu seni. Tapi kenapa nggak di gambar gitu? Kan desain kan gambar gitu. Tapi maksudnya kenapa Koko bisa sesuka itu? Maksudnya kayak ini potensi gue dan gue mau bergelutnya di sini aja gitu loh. Maksudnya Koko emang sesuka itu atas dasar keputusan suka aja atau emang kayak gue harus bekerjanya di sekitaran potensi gue gitu. Karena udah tahu potensinya apa, jadi pengen kerjanya di situ gitu loh. Well, before that I want to ask you, kalau menurut kalian potensi itu apa guys? Kalau menurut aku ya, potensi itu kayak sesuatu yang dikasih Tuhan, semacam ya kayak bakat gitu, talenta yang Tuhan kasih, yang bisa kita kembangin, kayak gitu sih menurut aku. Kalau Andra? Kamu, Sandra? Kalau aku paling mungkin sesuatu yang beda dari orang lain yang kita punya dibanding orang lain punya. Kayak ciri khas kita gitu ya? Iya. Nice. Kalau menurut Koko? Kalau menurut aku potensi itu gabungan dari semua tadi. Misalkan aku tarik lagi tadi masalah seni. Aku suka seni dan aku ambilnya desain komunikasi visual. Tapi apa yang ngebedain aku sama yang ikut di kafe yang lain gitu. Misalkan aku sama Cece kamu ya, Cece dia di kafe juga. Cece dia di kafe, abis itu tapi Cece dia tuh kuatin gambar. Kuatnya jago buat gambar. Kalau di kelas gambar dia paling bagus. Aku jelek banget nilai gambarku. Kayak dia bisa A, aku bisa
D. L, MOP. Jauh banget. Jauh, pokoknya lah payah bah, payah. Dia gambar muka, aku bisa gambar Jenny, dia bisa mirip jadi Jenny, aku jadi mirip kayak Chandra. Karena ngincernya kamu. Oh, Mukanya. bisa jadi berubah wujud. Berubah wujud. Tapi kalau aku kuatnya di film dulu, di komposisi, di fotografi. Aku jago dibikin kayak cerita, jago dibikin kayak konsep. Di konsep cerita semua itu aku kuat banget. Nah itu aku udah tahu itu dari SMK, karena dari SMK pun kita kan suara tugas ya. Iya. Di setiap tugas itu tuh kayak aku jadi tahu, oh aku lemah di sini, aku lemah di situ, tapi aku kuat di sini. Oh aku nggak jago ngedit sebagus si orang ini, tapi aku punya kemampuan gue bikin konsep yang bisa membuat editanku yang payah lebih bagus daripada dia. Kayak contoh misalkan kayak dia gambar, dia kasih editannya kayak 3 dimensi, ada kucing melayang gitu ya. Keren, gerakannya bagus banget. Tapi aku kasih editan 3D ku kayak cuma layar hitam. Bisa aku bilangnya ini judulnya 7D. Apa itu? Kenapa? Kalau di 3D ini 7D, tidak terlihat. Hitam soalnya. Hitam. Oh, oke. Agak abstrak tapi karena aku- Itu konsep. Tapi karena presentasi bagus atau apanya bagus, penjualan Unik bagus, kali ya? unik, beda dari yang lain pada ini aku kayak gitu. Ini beda nggak berani gitu, ini contoh doang ya. Iya, iya. Jadi ada kekuatan di sana. Nah, tadi kalau dalam potensi dan bakat, tadi berarti aku sebenarnya punya bakat di seni. Cece juga punya bakat di seni. Tapi potensi kita Beda. Karena yang bikin aku unik dari yang lain, aku punya konsep sama komposisi. Kalau Cece-nya punya kemampuan gambar yang bagus, punya coloring yang bagus, like that-nya, Ngerti sih. yang nggak bikin ngebedanya. Kalau menurut Koko nih, sebenarnya gimana sih? Kan banyak nih anak SMA zaman sekarang tuh kayak masih bingung kan. Apalagi nanti kita mau milih jurusan. Kayak bingung nih, bakat gue di mana ya sebenarnya. Terus dia tuh pengen nyari potensi dalam diri dia. Menurut Koko tuh bisa lewat apa aja kok? Maksudnya kayak sarana untuk dia bisa nemuin bakat dia gitu loh. So, I think for me ya, kayak itu semua tuh udah tersedia di Yakobus. Beda. Makanya sekolah di Yakobus. Ada tersedia di sekolah mana sebenarnya sih? Iya. Cuman maksudnya itu, kalian ada berapa pelajaran sih? Udah 13 biasanya. Kelas 10 tapi belajar semua ya? Iya teman, ada blok-blok kayak gitu. Oh iya ganti-ganti ya. Ganti-ganti iya. Ya, nanti pas di kelas 11-nya kita milih lagi, menjurus lagi gitu. Waktu SMP sama? Enggak, waktu SMP. Aduh lupa. Udah 3 tahun yang lalu gimana ya SMP? Kayak sama apa lebih? Ya kurang lebih sama lah. Iya ya. Segitu. 13 kan sih? Iya 13 ya? 14 mungkin. Iya 13-14an. Sih. Well, kalau kita mau nemuin potensi ya, for me I think ya, itu udah tersedia di saat ini semua gitu. Sekolah tuh menurut aku kayak tempat yang bagus buat nemuin potensi kita. Sebagian sih, mungkin nggak semuanya, tapi sebagian. Kayak contohnya, kalian ada 13 mata pelajaran dari 14 mata pelajaran tadi itu, dari SMP sampai sekarang. Dari zaman dulu sampai sekarang, kamu tuh kuatnya di mana gitu? Kayak Jenny kuatnya di mana? Aku di hafalan sih. Di hafalan. Iya yang nilainya bagus gitu. Dari semua mata pelajaran, satu mata pelajaran yang paling kamu doain yang mana? Kayak PKN, PP. Kenapa? Karena hafalan. Dan aku suka hafalan. Kalau lebih spesifik lagi, kan ada pelajaran hafalan, kan ada PKN, ada apa lagi? Sejarah. Sejarah. Tapi kenapa dari sejarah sama PKN kamu lebih suka PKN daripada sejarah? Iya juga ya. Karena sejarah Bisa dulu. Oh, pura-pura kan? enggak. Iya, kalau PP lebih ini kali ya, karena belajarnya kan udah dari SD. Terus kayak masih bersangkutan gitu loh pelajarannya. Jadi kayak masih ada inget-ingetnya. Masih back ke hafalan. Iya. Well, I think kalau emang mau nemuin kitanya seperti itu suka di mana gitu dan potensi kita di mana. Karena kan orang mikir kalau nyari tadi mikirnya jadi nyari jurusan ya, Iya. depan kan. Orang mikir kalau nyari jurusan tuh mikirnya lebih ke arah, oh ke depannya kalau ambil ini bakal gimana ya? Oh uangnya bagus nih, ininya bagus nih. Jadi mikirnya lebih ke future doang. Ya kalau menurut aku kalau kita mau nemuin diri kita yang bagus di mana, kita bukan cuma harus mikirin future-nya, tapi juga harus mikirin Pas. past kita gitu, background-nya. Kayak dari SD, gue doyannya ini, jadi pakai gue. Nggak apa-apa. Nggak apa ya? Iya, nggak apa-apa.
Bapak kepala sekolah, teman-teman. Enjoy. Maaf. Iya. Nanti di sini aku kamu lagi kok. Iya. Ya, jadi kalau menurut gua di background kalian tuh kalian sukanya apa? Kalian sukanya kayak hafalan, sukanya sejarah, sukanya PKN, sukanya seni. Nilai aku di sini lebih bagus daripada yang lain. Kenapa gitu? Justru makin ditelusurin lagi. Kalau dulu sukanya ini dan bagus ini, kenapa aku sukanya ini? Kenapa aku doyan yang ini? Apa karena aku kuat di sini? Apa karena cuma sekedar suka doang gitu? Balik lagi kayak tadi, hobi atau potensi. Dan kalau emang punya kekuatan di sini, bisa dikembangin lagi nggak nih? Aku mau nggak ini jadi hidup aku gitu? Jadi kadang perlu ditelusurin lebih detail gitu backgroundnya. Tapi ini kadang tricky di anak sekolah, aku ngerti kenapa. Kenapa? Kalau mau begini, kita tuh harus serius di semua pelajaran. Serius maksudnya minimal kita mau belajar gitu. Iya. Tapi kalau mostly yang aku tahu ya, ada anak-anak yang di pelajaran tertentu tuh kayak, udahlah ini gak usah lah, gak usah diseriusin. Ini kayak, udah yang penting nilainya aja lah. Tapi jadi dengan begitu dia lagi nutupin Potensi. kemungkinan potensi dia. Kemungkinan potensi dia. Kayak contoh nih, nari. Sebagai pelajar kelas nari. Kamu kita kelas nari. Sebagai cowok apalagi ya. Iya. Ada sebagai Ada anak tarinya sih. ada anak tari, ada murid tari di situ. Iya. Kamu ikut kelas tari sebagai anak cowok, ada sebagai anak cewek. Biasanya kalau kelas tari kita kan pilih belakangan ya. Dan then kayak waktu ngantuk jadi kayak, ayo udahlah, jalanin biasa aja. Tapi nggak mau dicerna gitu, nggak mau dicerna apa yang diajarin gitu. Iya. Kalau sebelum dicerna aja udah langsung nge-stop, itu kita jadi nggak tahu ini sebenarnya suka atau enggak, atau ini bisa atau enggak. Iya. Kebayang nggak tuh masalah itu? Soalnya banyak yang kayak sekolah kayak nggak memanfaatkan ini dengan baik gak sih? Maksudnya kayak Apa tuh? maksudnya kayak sekolah sebagai kayak rutinitas aja gitu, sesuatu yang wajib dan terpaksa. Padahal kayak sebenarnya tuh sekolah punya peran yang penting juga ya untuk nemuin potensi dalam. Sangat. Di Jerman, ini Serius gak sih? Kayak ini harus memastikan lagi, ini serius atau enggak? serius. Oh, serius. Di Jakarta tuh lagi ada yang ngecek-cek di Google tuh. Ah, iya. Jadi di Jerman ya, kayak bukan cuma di Jerman sih, beberapa negara lain juga. Anak SD tuh mereka tuh dilihat minat dan bakatnya sampai kelas 4 SD. Dari 4 SD itu mereka tuh orang tua dan juga gurunya ngediskusiin ini anak doyannya kemana, bakatnya kemana. Jadi kalau dari SMP itu udah ada program SMK, kalau kita SMK kan. Kalau di Jerman dari SMP udah bisa mulai SMK sebenarnya. Kebayang nggak tuh? Jadi kalau kita biasanya kayak SMA baru milih jurusan kan. Iya. Kalau mereka ekstrim, mereka dari kelas 5 udah milih jurusan. Tapi udah berdasarkan ini juga nggak sih? Apa? Udah lebih terlarang nggak sih? Observasi dulu. Yes. Berarti pemerintah sana benar-benar concern banget ya sama. Iya nggak apa-apa nggak sih? Gak apa-apa ya. Iya sangat concern sih, di sana sekolah tuh wajib banget dan nggak boleh homeschooling kecuali kalau Boleh nggak sih kita cari bisa silakan. Jerman? Jadi benar-benar nggak ada yang nggak sekolah gitu kok ya di Jerman. Kecuali kecuali khusus ya, homeschooling pun juga kalau khusus doang. Kayak situasi khusus. Kalau misalkan enggak, dia wajib sekolah minimal. Kalau nggak public school gratis, by the way, public schoolnya public school Iya, emang. sekolah umum gratis. Iya gratis. Kalau private ya bayar. Iya. Kayak kita. Kayak kita. Tapi itu kayak kamu bilang kan tadi, sekolah penting kan buat Iya. nemuin potensi gitu. Aku setuju di situ. Soalnya emang kadang ada, kalau kita seriusin pelajaran ini, meskipun nggak semuanya bagus nilainya, kita bisa nemuin yang kita suka di mana di situ, yang kita bagus di mana. Sampai kita bisa nemuin, potensi gue di sini. Berarti sebenarnya kayak menurut Koko berarti kalau dari yang aku tangkap ya, kalau orang kerja, maksudnya kayak apa yang kita suka itu bisa jadi pekerjaan kita. Soalnya yang aku dengar nih ada orang yang pernah ngomong kayak
Gue cuman suka ini, tapi itu hobi gue aja. Gue nggak mau ini jadi pekerjaan gue gitu. Kayak berarti itu pilihan dari kitanya masing-masing ya? Pilihan dari dianya. Iya, balik ke pilihannya dia sih. Ini mau sebagai hobi atau sebagai pekerjaan. Tapi back to the tadi, ada mungkin juga dia nggak nemuin potensi kalau dia bekerja di bidang ini, apakah dia bisa lebih dari yang lain gitu. Kalau kita balik ke potensi dia, tadi kalau masalah kenapa aku dance, akhirnya balik ke sini. Kenapa aku akhirnya mutusin buat dance? Karena aku ngeliat aku mempunyai kemampuan yang cukup lebih dibanding beberapa orang di Lingkungan aku. Tapi ini bukan dari observasi aku sendiri, tapi dari campuran kata-kata lingkungan. Wah, berarti aku tahu nih. Berarti kayak sebenarnya potensi kita juga bisa, orang tuh bisa ngebantu kita untuk nemuin potensi kita ya. Justru itu bagusnya sekolah kan. Sekolah kan kalian kumpul di sini, mahasiswa bareng macam-macam. Kalian bisa saling ngebantu ini kayak dengan kalian ngumpul gini kan jadi lihat si Jenny hobinya apa, Chandra hobinya apa. Tapi kalian bisa ngeliat Jenny kuatnya di mana, Chandra kuatnya di mana. Karena kalau Jenny hobinya nyanyi tapi suaranya sumbang, kalian nggak bakal bilang kayak. Tapi ada loh orang yang kayak takut ngomong kayak, ih suara lu jelek gitu, jangan nyanyi lagi ya. Kayak itu bakat yang harus dipendam aja. Tapi beneran kayak gitu tau kalau sekarang. Ya, Malu-malu buat ngomong ya? Iya, maksudnya malu untuk mengkritik temannya. Berarti boleh lah ya, kayak Boleh. kita tuh. Biasanya sahabat sih guys, sahabat yang bisa kritik. Iya. Sahabat, kalian ada sahabatan di sini? Sahabatan, kita semua sahabat. Hey. Yakobus ini friendly able banget. Friendly abis. Ledekin Jenny? Jangan dong. Jangan. Terus kok kayak closing statement aja kali ya. Menurut Koko nih, apa yang penting untuk anak SMA tahu nih? Ada pesan-pesan nggak sih? Iya, Kok? pesan-pesan untuk teman-teman SMA yang mungkin belum tahu nih potensi dalam dirinya, bakat dalam dirinya. Itu kira-kira gimana? Oke. Kalian buat teman-teman kita yang seumuran aku sekarang di SMA, Enggak. Baru sadar lagi, baru connect. Enggak. ya buat teman-teman yang seumuran di SMA ini, saran aku buat kalian adalah di setiap pelajaran, di setiap kejadian di hidup kalian yang masih muda ini, coba dipikirin kenapanya. Karena dengan kalian punya kritis ke diri sendiri kalian jadi bisa menilai, oh ini aku suka, ini aku bakat. Oh ini aku punya potensi di sini, oh aku nggak punya di sini. Kita lihat, kita kritis sama background kita, background dari SMP, dari SD, lingkungan keluarga, apa jangan satu keluarga pernah penyanyi semua, atau keluarganya bisnis semua, pakai pengaruh ke dia. Itu semua nanti bakal membuat dia kenal diri dia sendiri. Jadi saran kalau mau nyari potensi, mulai dengan kenali diri sendiri. Peka juga nggak sih sama lingkungan? Peka sama lingkungan, kenal diri sendiri, peka sama lingkungan. Sadari kuat, sadari lemah. Wah, keren. Sadari kuat, sadari lemah. Quotes of the day. Guys, di Mitrich. Baru bisa Iya. nemuin potensi. Wah, keren banget ya. Keren nggak? Keren dong. Ya, jadi sebenarnya kita kayak mau challenge dia gitu, ya nggak sih? Mau Apa nggak? tuh? Mau nggak? Boleh. Mau nggak? Challenge apa nih? Challenge cedera nih. Kira-kira. Oops! Yaudah kalau gitu ini challenge ya. Apa? Koko bikin dance tapi pakai tangan aja. Ayo, sama kalian. Enggak. Koko aja. Koko aja. Oh iya. Praktekin, oke. Iya. Ayo. Koko bikin dance tapi pakai tangan. Cepat sembuh ya. Ini BTW kenapa? Umur. Oh, iya. Ketahuan kan guys. Dia 15 tahun yang lalu sekolah di sini. Berarti udah Aku dulu sekolah sini loh. iya SD Dia kan. bagus. Iya. Kayak udah berapa tahun yang lalu. Ayo kok. Oke, bikin. ayo. Kita nanti editor kita pakai lagu Marcel Iya. Bagus ya. Ah serius? Gimana lagu Marcel Bagus bisa nyanyiin? Bisa. 5, 6. Oke. Lihat situ ya. Kamu praktekin ya. Iya. Bareng nih, ikutin dulu. Iya. Oke. Ha. Aduh. Oke. Lupa gimana? Gini gak sih? Oke. Gimana ya?
Gitu. 5, 6, 7, 8. Kami keluar datang ke Yakobus. Pade ya. Cukup kali aja, cukup. Enggak, kurang lagi. Kan belum selesai lagunya. Wah, panjang Sampai oh, enggak ya. Oke, ayo, next. Kalau mau di episode selanjutnya. Yes. Oke enggak. Kalau kayak gitu kita Dari ini kali ya, episode potensi jadi uang kali ya. oh ya, boleh ya sih. Oh sis. Enggak. Oke Ndra, mau tanya lagi nggak? Udah cukup Oh, lah. udah cukup ya. udah. Oh paling ini lah. Apa tuh? Boleh ini nggak sih kok promosi tari paling gimana tari ini kalau di mata kita sekarang kalau menurut Kodimi? Oh iya, apalagi kalau Dimi ini kan kayak katanya dia tuh punya visi misi untuk menyebarkan seni dance, keren banget ya. Ya gimana tuh Kak? Promosin dong. Paling berat tuh. Ya pokoknya bagi kalian yang di luar sana yang punya bakat, yang punya bukan bakat, punya minat kepada suatu hal, mungkin dalam hal tari kali ya. Tari tapi masih ngerasa takut ya, apalagi kata-kata orang-orang sekitar kita, kata-kata orang yang kayak ngapain sebegitu, ngapain begitu. Pokoknya apapun minat kalian, coba dilakuin. Oke, keren banget. Karena Thank itu you. akan menjadi jendela menuju potensi dan bakat kalian. Oke. Thank you Kodimi. Keren banget teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja podcast dari Kami. dari Kogito. Bye bye, sampai ketemu di Episode berikutnya. Bye bye.